Sidang jemaat Tuhan terkasih, bersyukur bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Mari sidang jemaat Tuhan, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Jangan pernah bosan. Mari kita sama-sama belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan, dan iman kita juga makin bertumbuh. Sebelum kita masuk dalam renungan kita, kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, tiap langkahku langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin di tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Yosua pasal 7 ayat 16 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan. Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku. Maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Zerah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zerah, seorang demi seorang, maka didapatilah Jabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka, seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi bin Jabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel, dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali.
Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu. Dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di depan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bincera dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dileparinya dengan batu. Sesudah itu didirikannya lah di atas suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah muka Tuhan yang menyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebut lembah Akor. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah konsekuensi. Sidang jemaat Tuhan, setelah peristiwa tembok Yeriko, bangsa Israel tampak semakin percaya diri untuk memasuki tanah perjanjian. Kali ini mereka masuk ke kota Ai yang dihuni oleh Amori. Setelah melakukan pengintaian, mereka memutuskan 2 atau 3 ribu saja yang akan menggempur. Kita sudah dengar sebelumnya. Menurut laporan penduduk di sana sangat sedikit, jadi cukup logis jika tidak seluruh bangsa datang untuk menyerang kota Ai. Ini adalah pemikiran awal. 3.000 orang Israel berangkat untuk melaksanakan misi itu. Namun apa yang terjadi sedang jemaat Tuhan? Mereka malah kalah, dipukul, balik, bahkan melarikan diri. Dari pihak Israel jatuh 36 korban. Rakyat kota Ai berhasil mempermalukan bangsa Israel. Bahkan mereka dibuat lari tunggang langgang. Kenyataan ini membuat Yosua tawar hati. Dia sangat kesal. Dia mengenakan jubahnya sebagai tanda perkabungan mendalam. Dia sujud di hadapan tabut Tuhan untuk menunggu jawaban mengapa ini terjadi. Akhirnya Tuhan pun membuka suaranya. Tuhan menunjukkan penyebab kekalahan telak itu adalah bangsa Israel berbuat dosa. Seseorang yang bernama Akan telah mencuri barang-barang yang dikhususkan dan membuat Tuhan berpaling dari Israel. Akan mengakui perbuatannya, lalu dia mati, dirajam dan semuanya barang itu dibakar. Sidang jemaat Tuhan, peristiwa ini mengajarkan kita satu prinsip dan penting mengenai relasi individu dan komunal. Lewat Akan kita melihat bahwa keputusan individu ternyata mempengaruhi kondisi komunal. Komunal artinya keseluruhan. Dosa Akan bahkan berdampak pada nasib sebuah bangsa. Artinya sidang jemaat Tuhan, tindakan kita sebagai individu memiliki konsekuensi serius kepada orang banyak. Apa yang kita perbuat akan berdampak kepada orang banyak. Pelajaran ini sidang jemaat Tuhan mengajak kita agar lebih hati-hati dalam bertindak dan harus menerima konsekuensi dari segala perbuatan kita. Setidaknya ia membangun kesadaran supaya kita lebih matang sebelum memutuskan melakukan sesuatu. Kita harus mempertimbangkan dengan serius efek yang timbul. Dampaknya bisa saja merugikan keluarga atau kerabat terdekat kita. Artinya di sana sidang jemaat Tuhan, tindakan kita sangat mempengaruhi orang lain juga. Ya, apa yang kita lakukan, baik dari perkataan kita, tingkah laku kita, penglihatan kita, pendengaran kita, sangat mempengaruhi, sangat memberikan pengaruh kepada orang lain. Apalagi ini yang membawa bangsa Israel menuju kepada kekalahan karena hanya satu orang saja. Oleh karena itu, kalau kita melanggar perintah Allah, kita harus bisa menerima konsekuensi dari apa yang kita langgar itu. Ya. Akan tetapi, kalau saya perhatikan bahwa
segala firman, banyak juga yang sudah kita tidak konsisten kepada firman Tuhan itu. Makalah kita suka-suka kita sedang jemaat Tuhan, dan kita tidak taat kepada firman itu. Artinya apa? Ya, dosa datang, penderitaan datang, dan kita tidak dapat mengambil bagian dalam kerajaan surga itu. Sedang jemaat Tuhan, renungan ini kita belajar bagaimana akan sudah berbuat dosa dia dan mencelakakan bangsa itu. Karena itu dia harus menerima konsekuensi. Dia dilempar dengan batu sama keluarganya dan mati. Ya. Dan saya percaya renungan ini membawa pengertian yang baru untuk kita, bahwa kita pun tetap fokus kepada Tuhan, jalan di jalan Tuhan. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bahwa kami harus konsisten dalam kehidupan kami. Kalau kami tidak konsisten melanggar perintah Tuhan, kami akan menerima konsekuensi yang berat dari Tuhan, seperti bangsa Israel yang mengalami kekalahan melawan kota Ai. Tuhan Yesus ajar kami terus selalu mengandalkan Tuhan, karena kehidupan kami selalu dalam koridor dan perlindungan Tuhan. Dan nama Tuhan juga berdoa, amin. Tiap langkahku